Sejumlah daerah di Sumatera Barat kami kunjungi dalam acara roadshow relaunching tribunpadang.com. Mulai dari Payakumbuh, Bukit Tinggi, Padang Panjang, Pariaman, Sawah Lunto, hingga Kota Padang. Dua tim pun diturunkan dalam roadshow jelang relaunching tribunpadang.com. Tim pertama digawangi oleh Direktur Pemberitaan Tribun Network. Hai, sekarang sudah jam 1:30 alias setengah 2 dini hari. Kita akan berangkat ke Sumatera Barat, ke Kota Padang, tapi mampir dulu ke Payakumbuh. Kenapa kita berangkat pada malam hari, dini hari? Karena untuk menghindari kemacetan. Dan kita tahu kemacetan itu tidak bisa diperkirakan, maka kita berangkat dini hari. Nanti kita akan lihat situasi selama perjalanan, tentu masih gelap. Ayo kita ikuti yuk. Tim yang bergerak dari Pekanbaru menggunakan jalur darat menemui Wali Kota Payakumbuh, Riza Falepi, Selasa 2 Agustus 2022. Kami dijamu langsung di ruangan VIP Wali Kota Payakumbuh. Penuh semangat, Riza Falepi bercerita tentang geliat ekonomi Payakumbuh setelah terdampak pandemi COVID-19. Hai Tribuners, kali ini saya berada di sebuah kota yang luar biasa menurut saya. Hawanya sejuk, Kota Payakumbuh di Sumatera Barat. Kebetulan bertemu dengan Pak Wali Kota Haji Riza Falepi, dan kebetulan Pak Wali bercerita mengenai potensi yang ada di Kota Payakumbuh. Beliau menyebutkan ada sentra rendang. Pak, bisa cerita Pak Riza mengenai sentra rendang di Payakumbuh? Iya, begini Pak. Kalau rendang mungkin orang se-Indonesia sudah tahu ya Pak. Iya, bahkan negara tetangga pun suka rendang. Betul. Dan di beberapa tempat juga sampai ke negeri Cina pun orang suka rendang. Betul. Hanya persoalannya kenapa kok ini saya lihat ya tidak ada standarisasi produk yang levelnya itu bisa seperti level pabrikan ya. Punya ISO, punya izin edarnya MD gitu ya, standar nasional SNI, kemudian juga beberapa standar-standar lain seperti sampai halal dan lain-lain gitu ya. Nah ini semua kan UKM kita itu dia sebenarnya sudah bagus. Masakannya enak-enak Pak. Hanya masalahnya dapurnya itu punya dapur masing-masing itu belum bisa memenuhi standar pabrik karena itu kan mahal. Punya ide kita bagaimana caranya kita punya satu dapur bersama dan standarnya di sana. Nah kemudian saya juga bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian ya untuk mendesain ini. Nah kita ajukanlah proposal, bahwasanya idenya itu ini dapur bersama. Nah jadi pengusaha rendang ini Payakumbuh kita suruh masuk bikin koperasi dan mereka memakai sentra rendang ini dengan biaya tertentu. Pak, kalau Pak Wali kalau boleh cerita Pak, sekarang pertumbuhan ekonomi di Kota Payakumbuh ini berapa Pak? Setelah kemarin terpuruk karena pandemi di hampir di semua tempat. Gimana Pak? Ya memang kalau sebelum COVID kita sekitar 6-7% ya, tapi ketika COVID memang sempat sekali jatuh gitu ya, minus 1,6 kalau nggak salah ya, minus 1,6%. Tapi setelah itu udah positif lagi. Ya, jadi 2020 rebound ya Pak ya? Rebound. Nah 2021 kita sudah 1,4 kalau nggak salah ya, 43% pertumbuhan, dan kita tahun ini kita target yang angka 6%. 6%. Iya. Mudah-mudahan kalau melihat perkembangannya kayaknya tercapai. Baik. Luar biasa Tribuners, kita ngobrolnya tidak panjang, tetapi kita sudah bisa mendapat gambaran dari Pak Wali Kota Pak Haji Riza Falepi mengenai apa potensi yang ada di
Kota Payakumbuh. Demikian, terima kasih Pak Wali. Terima kasih Pak. Salam sehat. Assalamualaikum Terima kasih, Pak warahmatullahi Febi. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat buat kita semua dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Selepas dari Payakumbuh, kami menuju ke kota Bukit Tinggi. Kami menginap semalam di kota yang terkenal dengan udaranya yang sejuk ini. Kami menemui Wali Kota Bukit Tinggi, Erman Safar. Walaupun singkat, kami bercerita banyak tentang kota Bukit Tinggi. Kali ini saya berada di kota sejuk, kota Bukit Tinggi di Sumatera Barat. Dan saya sudah bersama dengan Pak Wali Kota Bukit Tinggi, Pak Haji Erman Safar, Sarjana Hukum. Pak Wali, mohon izin bisa cerita nggak? Kira-kira kalau kita pergi ke Bukit Tinggi, apa yang harus kita kunjungi, Pak Wali? Yang menjadi generator kota ini adalah jam gadang. Oke, jam gadang. Jam gadang, setelah itu lalu baru kuliner. Nah memang ke Sumatera Barat, kalau tidak ke Bukit Tinggi, belum mencicipi kuliner asli kota Berarti Bukit nggak Tinggi. afdol ya? Belum ke Sumatera Barat. Oke deh, ya. Jadi simbolnya adalah jam gadang dan kulinernya. Nah selain itu potensi yang ada di kota Bukit Tinggi nih Pak Wali, selain jam gadang itu apa lagi Pak? Yang pasti kota Bukit Tinggi ini titik temu beberapa orang yang haus dengan hiburan Ya. di Sumatera Barat dan juga daerah Riau dan Jambi. Weekend itu ketemu di sini. Pastinya potensi market inilah yang nanti akan menjadi peluang bagi seluruh pelaku usaha untuk menjual produk-produk asli buatan lokal atau hanya sebatas sebagai reseller gitu. Ya, kalau boleh saya tahu Pak Wali, produk lokal yang paling diunggulkan di wilayah kota Bukit Tinggi ini apa Pak Wali? Kalau kain Ya. fashion itu adalah kain kerancang. Kain kerancang. Kain kerancang. Kerancang itu bisa dijelaskan. Kerancang itu banyak dipakai untuk menjadi produk mukena. Oke. Itu terbaik. Ya. Seluruh pejabat yang masuk ke sini, pejabat-pejabat nasional, hampir semuanya ibu-ibunya mencari mukena kerancang ini. Ya. Dia premium produk. Produk dan dibikin oleh kelompok-kelompok UKM di Ya, sini ya. pakai tangan. Oh, pakai handmade ya Pak? Handmade ya. Ya. Ini luar biasa. Jadi kalau datang ke Sumatera Barat, saya mengulang kembali, rasanya nggak lengkap atau kurang afdol kalau tidak berkunjung ke kota Bukit Tinggi. Ya. Jadi kalau ke Sumatera Barat, mampir ke Bukit Tinggi, nonton jam gadang dan nikmati kuliner. Gitu ya Bu. Demikian ngobrol singkat kita dengan Pak Erman Safar, Wali Kota Bukit Tinggi. Bertemu lagi nanti ketika kita keliling di wilayah lain di Sumatera Barat. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan pun kami lanjutkan menuju kota Padang Panjang. Berbeda dengan dua kota sebelumnya, di kota Serambi Mekah ini, kami dijamu di rumah makan Pak Datuan. Tak perlu menunggu waktu lama, tim pun bersua dengan Wali Kota Padang Panjang, Fadli Amran. Hai Tribuners, bertemu lagi dengan saya Febi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Kali ini saya berada di kota yang sejuk di wilayah Sumatera Barat. Namanya adalah kota Padang Panjang. Dan sekarang saya sudah bersama dengan pemimpin dari kota itu, Pak Wali Kota, Pak Fadli Amran. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, selamat datang di kota Padang Panjang Mas Febi. Iya. Pak Fadli, tentu Bapak bisa cerita mengenai potensi dari kota ini Pak. Silakan Pak. Iya, kota Padang Panjang kota kecil ya. Ya. Tadi Mas Febi sampaikan berhawa sejuk Ya. dan kita dikenal sebagai kota Serambi Mekah, Ya. kota pendidikan. Ya. Dan ini memang adalah Ya. salah satu prioritas pembangunan kita. Ya. Bagaimana kita bekerja sama dengan pondok pesantren, sekolah dan lain-lain sehingga menciptakan atmosfer pendidikan yang saya rasa salah satu yang terbaik di Sumatera Barat. Itu. Dan yang kedua, karena Ya. cuaca sejuk dan kita memang di kota perlintasan ya di tengah-tengah Sumatera Barat, kita pun juga dikenal sebagai kota kuliner.
Oh, kulineri. Ya, kita juga memotong pajak kulineri kita dari 10% jadi 5%. Jadi alhamdulillah banyak tumbuh perekonomian di bidang kulineri. Ya. Gitu, Jadi Mas. setelah kita turun pandeminya, mulai landai, ekonomi banyak di kota ini mulai bergerak coffee shop ya, tempat-tempat makan yang baru ya. Kita juga ciptakan pasar kuliner Padang Panjang yang buka sampai malam hari, dini hari malam. Dan itu banyak dilintasi dan juga dinikmati oleh pengunjung ataupun orang yang sedang berlintas di jalur Sumatera Barat. Ya. Jadi Tribuners, kota ini tidak jauh dari Bukit Tinggi. Jadi kalau ke Bukit Tinggi nggak afdol rasanya kalau kita tidak mampir menikmati kuliner di Kota Padang Panjang. Betul sekali. Pak Wali, terima kasih banyak atas penjelasannya yang Mas singkat, tetapi kita bisa mengenang sebagai kota yang sejuk dan tenang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selepas berjumpa Wali Kota Padang Panjang, kami pun melanjutkan perjalanan kami menuju Kota Padang. Tak lupa, kami berhenti di Lembah Anai. Kami menikmati suasana air terjun di perlintasan Kota Bukit Tinggi Padang ini. Ya, kita sekarang lagi berada di air terjun Anai, Lembah Anai di Padang Panjang, Sumatera Barat. Terkenal karena letaknya berada di pinggir jalan persis. Dan di sepanjang jalan ini nanti mata airnya akan dipakai untuk kolam-kolam renang tradisional. Bisa kelihatan airnya terus mengalir dan ini kayak hujan. Jadi kalau Anda mau dari Padang ke Bukit Tinggi pasti melewati daerah ini. Demikian pula sebalik. Kita saksikan ya, mantap. Seperti mendapat kejutan, pertemuan dengan Wali Kota Padang, Hendri Septa, pada 4 Agustus 2022 berlangsung di luar ruangan. Kami dijamu makan durian di halaman kantor Dinas Pertanian Padang di daerah Sungai Lareh, Lubuk Minturun. Sebagai kota yang punya 40.000 UKM, ya, apa yang Bapak bisa ceritakan mengenai UKM di Kota Padang ini, terutama peran pemerintah kota untuk membantu mereka? Silakan, Pak. Baik, pertama selamat siang ya buat semua pemirsa Tribun Network di mana saja berada. Terima kasih Pak Febi yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa memberitahukan para pejuang UMKM kita di Kota Padang yang alhamdulillah mereka semualah yang menguatkan tonggak ekonomi di Kota Padang, khususnya Sumatera Barat dalamnya. Dan bicara tentang 40.000 UMKM yang di Kota Padang ini memang banyak ini Pak Febi ya. Dari kriteria jasa, ada yang kriteria makanan ringan, dan juga ada juga ya yang punya rumah makan, restoran dan lain-lain ya. Intinya semua alhamdulillah ini bergerak dengan baik ya. Dan kami pemerintah Kota Padang insya Allah selalu hadir untuk bisa membantu mana-mana yang mereka membutuhkan, misalnya tambahan modal kerja, ya pinjaman modal dan lain-lain. Nah, pemerintah hadir di sini. Dan juga pemerintah insya Allah juga melalui dinas terkait, yaitu Dinas Perdagangan, Dinas UMKM dan Koperasi, ya itu bagaimana selalu menjadi jembatan. Artinya jembatan penghubung antara UMKM kita dengan calon pembeli, calon berbayar atau buyer dari produk-produk. Duduk lesehan bersama Wali Kota Padang, obrolan pun mengalir dengan santai di sore itu. Bahkan Wali Kota Padang, Hendri Septa, takjub dengan karikatur yang kami bawa. Sudah jadi tradisi bagi Tribun Network, karikatur menjadi buah tangan saat bertemu dengan kepala daerah. Sementara itu, tim lain yang dipimpin oleh GM Tribun News, Fofo Susatyo, juga mengunjungi beberapa daerah di Sumatera Barat dalam waktu yang bersamaan. Fofo Susatyo mengunjungi kota Sawah Lunto. Di sini tim pun disambut oleh Wali Kota Sawah Lunto, Dery Asta.
kepala daerah itu kan butuh waktu ya, dan biasanya afeksi inilah apalagi para wali kota itu diafeksi lah tersebut untuk kegiatan ini. Selesai audiensi dengan dari Asta, kami pun diajak Kasubag Humas Pemko Sawah Lunto mengunjungi lubang tambang Mbah Suro. Ini merupakan salah satu objek andalan di kota Sawah Lunto yang ditetapkan UNESCO sebagai World Heritage atau salah satu warisan dunia. Pakaian bisa rusak pakai itu karena kadar asamnya tinggi batu bara ini. Jadi ini bisa dilihat Mas, kalau hampir seharian kami menghabiskan waktu di kota Sawah Lunto. Namun sebelumnya kami sempat mengunjungi kota Solok. Berhubung wali kota Solok Zul Elfian sedang berada di luar kota, kami pun ditemui protokol perwakilan pimpinan. Jadi masih memungkinkan, seandainya masih memungkinkan untuk yang betul-betul terasa sebagai tuan rumah, ada ajan afeksi. 90 wali kota di sana. Roadshow relaunching tribunpadang.com berlanjut menuju kota Pariaman. Di kota Tabui ini, kami ditemui langsung wali kota Pariaman, Bapak Jenius Umar. Jenius Umar bercerita banyak tentang agenda yang sedang berlangsung di kota Tabui ini. Jenius Umar bercerita banyak kepada kami tentang agenda kota Pariaman saat ini, termasuk Pesona Hoyak Tabui Piaman 2022 yang akan diramaikan oleh jutaan wisatawan hingga pertengahan Agustus mendatang. Memanfaatkan juga tribun ini sebagai jendela kita keluar, bahwa apa yang dilakukan di Pariaman ini sebetulnya bisa menjadi best practice beberapa daerah lain, kabupaten kota lain di Indonesia. Nah, itu peran dari media adalah menjadi jembatan antara kita dari daerah ke nasional. Demikian rangkaian acara roadshow tim Tribun Network bersama para wali kota se-Sumatera Barat. Perjalanan kami mengelilingi Sumatera Barat berlangsung sukses dan lancar tanpa kendala. Semoga hadirnya tribunpadang.com membuat Tribuner semua menjadi semakin update untuk mendapatkan informasi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.